Telah hidayah. Jika Allah berkehendak memberikan hambanya hidayah dengan mudah, kenapa Allah tidak melakukannya, tidak memberikannya kepada hambanya? Dan bahkan kita sering mendengar orang-orang yang malas sholat berjamaah, malas ngaji Quran, alasannya karena belum dapat hidayah. Kenapa kamu gak baca Quran? Belum dapat hidayah. Kenapa kamu kok malas belajar? Belum dapat hidayah. Selalu hidayah dijadikan sebagai kambing hitam atau yang dijadikan sebagai biang keladi, dia jadi orang baik. Jika Allah memberikan saya hidayah, tentu saya jadi orang baik. Kenapa saya nggak jadi orang baik? Karena Allah mendapatkan saya hidayah. Sesungguhnya kalimat ini, kalimat jika Allah berkehendak saya dapat hidayah, dan jika Allah berkehendak tentu saya nggak akan kafir, ya kan? Itu dalam Al-Quran disebutkan. Dalam Al-Quran kalimat yang mengatakan andaikan saya, kenapa kamu nggak ngaji Quran? Karena saya mendapat hidayah. Itu tidak berangkat dari firman Allah juga itu. Ayat yang ada 4 ayat setidaknya ya, bisa lebih. Allah berfirman gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yunus. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Jika Allah berkehendak maka semua manusia di bumi beriman kepada Allah. Jika Allah berkehendak, Allah bisa. Ya, lalu terusannya afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apa engkau benci manusia yang enggak beriman? Apa kau membenci manusia sampai mereka beriman? Ini artinya apa? Tidak boleh membenci siapapun saja. Apalagi enggak beriman, kalau benci apalagi yang beriman. Jangan sampai gara-gara beda pendapat kita benci. Wong beda iman aja enggak boleh benci. Nah, ini. Yang kedua ayat lagi apa? Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Jika Allah berkehendak manusia akan mempunyai satu agama Islam. Ya kan? Wala yazaluna mukhtalifin. Tapi mereka senantiasa berbeda. Allah juga punya dalam ayat yang lain surat Al-An'am Allah berfirman, "Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa'a lahadakum ajma'in." Jika Allah berkehendak tentu Allah akan memberikan hidayah kepada kalian semuanya. Yang terakhir ayatnya, artinya yang saya mau sampaikan adalah Allah berfirman juga, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Jika saya berkehendak kata Allah, tentu semua jiwa akan saya kasih hidayah. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam. Tapi sungguh sudah saya pastikan neraka jahanam akan terisi penuh dengan siapa? Oleh siapa? Minal jinnati wan nasi ajma'in. Jadi penghuni jahanam itu manusia dan jin semuanya. Nah, ayat ini sering menjadi acuan orang berpendapat bahwasanya kenapa saya enggak jadi orang baik? Karena Allah memberikan saya hidayah. Kalau Allah mau jadi, karena Allah enggak mau jadi saya jadi begini ya. Itu selalu menjadi alasannya. Bagaimanakah kita memahami ayat ini secara baik dan benar? Ulama-ulama jelas kalau kita memahami kalimat la'ataina kulla nafsin hudaha, pasti tak kasih hidayah itu jelas, itu enggak pakai ikhtiar, tahu ikhtiar ya. Terus enggak pakai milih, wis tak kasih, saya kasih kok saya mau. Jelas tak kasih, jelas kan? Dalam ayat yang lain juga kalimat la ja'alan nasa. Ja'ala itu mewujudkan gitu. Kalau saya mau saya wujudkan hidayah dalam hatimu, gitu. Jelas ini penafsirannya. Apakah seperti itu penafsirannya? Lalu bagaimanakah penafsiran ayat-ayat ini dihubungkan dengan akidah kita yang sesungguhnya manusia itu masuk surga dan neraka itu atas pilihannya, kan begitu? Lah kalau hidayah itu memang dari Allah tanpa usaha manusia, ya tanpa ada ikhtiar bahasanya, untuk apa Allah membuat surga neraka, menurunkan rasulnya, Al-Quran, petunjuk, suruh dakwah kan gitu. Nah ini jadi muskilah lagi nanti ini akhirnya. Allah kan sia-sia saja mengutus rasulnya, disuruh kita berdakwah. Toh kalau neraka surga itu sudah Allah tetapkan, nggak pakai usaha ikhtiar kan gitu. Ini masalah lagi.
Nah, jawabannya bagaimana? Sesungguhnya ayat-ayat tersebut justru sebaliknya. Ayat-ayat tersebut itu justru menetapkan adanya ikhtiar dalam manusia. Jika Allah berkehendak, Allah jadikan semua manusia dapat hidayah. Tapi Allah nggak berkehendak begitu. Allah berkehendak gimana? Allah itu berkehendak kamu milih sendiri gitu. Dalilnya apa? Dalilnya banyak. Misalkan inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami berikan petunjuk, milih syukur apa kafir, kan gitu. Nah, Allah tetapkan. Lalu kemudian ayat itu sesungguhnya turun ya berkenaan dengan Rasulullah yang sangat kepingin umatnya itu semuanya masuk Islam semuanya. Rasulullah sangat kepingin, tidak hanya sangat kepingin, tapi sangat kepingin semua hamba Allah, semua umatnya ini semuanya dapat hidayah. Dan itu Allah sampaikan berkali-kali. Apa? Allah sampaikan dalam Al-Quran, diingatkan sama Allah. Fadzakir, kamu ingatkan saja mereka. Innama anta mudzakir, kamu hanya mengingatkan saja. Lasta alaihim bimusaytir, kamu nggak bisa maksa. Loh. Kamu mengingatkan tuh, ayo sholat, ayo ngaji, itu selesai, gak usah dipukul-pukul. Ya kan, dimarahi saja. Gitu. Wow. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Rasulullah, bukan kamu yang ngasih hidayah, tapi Allah memberikan hidayah yang Allah kehendaki. Nah, itu kan dalam Al-Quran Allah juga memastikan lagi, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Kamu hatimu nggak senang, sesak, susah, sumpek ketika mereka nggak beriman. Nah, kata Rasulullah, kata Allah, jangan begitu, nggak usah begitu. Sesungguhnya kalau Allah berkehendak, Allah jadikan semua manusia mendapat hidayah. Tapi Allah nggak berkehendak demikian. Allah berkehendak surga, neraka, mendapat hidayah atau mendapatkan laknat, itu adalah pilihan masing-masing hambanya Allah. Loh, gitu. Dan Allah sudah sediakan beberapa piranti petunjuk, dan Allah sediakan beberapa fasilitas dan sarana. Termasuk apa? Al-Quran. Termasuk al-ulama warasatul anbiya itu. Maka jika tahu seperti ini, maka sesungguhnya ayat tersebut bukan kok malah membuat manusia itu pasif, tapi menuntut manusia untuk aktif. Untuk aktif apa? Mendapatkan hidayah. Jadi kenapa kamu dapat hidayah? Ya karena kamu nggak milih hidayah. Buktinya apa lagi? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mendapat hidayah itu siapa? Orang-orang yang bersungguh-sungguh. Oh, gitu. Kalau kamu sungguh-sungguh, pasti dapat hidayah. Mesti nggak ada enggak? Pasti. Gitu. Paham ya? Nah, oleh karena itu, ayat ini justru menekankan kepada kita sesungguhnya mendapatkan hidayah itu adalah pilihan kita, dan Allah tidak berkehendak untuk memberikan hidayah secara cuma-cuma kepada semua hambanya. Tapi Allah memberikan kita karunia, kenikmatan, ikhtiar, pilihan untuk milih hidayah. Karena Allah nggak berkehendak semua dikasih hidayah. Siapa yang dikasih hidayah? Wa yahdi ilaihi may yunib. Allah ngasih hidayah siapa? Orang yang kembali kepada Allah. Loh, begitu. Ya kan? Dalam Al-Quran itu ada Qul qad ja'akum rusulun, apa itu? Ya ini, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah, apa itu? Cahaya yang nyata. Apa itu cahaya yang nyata? Al-Quran, nur wa kitab, cahaya dan kitab. Dan kitab juga dalam ayat yang lain, bukan riwayat ya, dalam ayat yang lain, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Jadi nuran itu Al-Quran. Allah juga bilang itu Quran. Yahdi bihillahu manit
ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah dengan sebab Al-Quran memberikan hidayah loh gitu. Jadi kalau mau kepingin dapat hidayah, baca Quran. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Jadi dengan Al-Quran Allah ngasih petunjuk kepada siapa? Orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran dengan ridhonya Allah. Orang-orang yang mengikuti ridhonya Allah, ya kan? Jalan-jalan kebenaran. Maknanya gimana? Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah tahu kalau dia itu akan memilih hidayah. Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah ketahui dia itu mau mengikuti ittaba'a ridwanahu, orang yang mengikuti di jalan ridhonya Allah. Gitu. Oleh karena itu hidayah itu diberikan kepada orang tertentu. Satu yang baca Quran. Tadi yang kedua sudah biasa sampaikan wa yahdi ini. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah memilih hamba yang dikehendakinya dan Allah memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang bertaubat dan kembali kepada Allah. Jadi kalau kita dapat hidayah, caranya bertaubat. Saya nggak punya dosa, nggak mungkin. Ya tak? Mesti punya dosa. Yang dosa itu nggak apa-apa, yang penting jangan disengaja, jangan direncanakan, jangan terus menerus, dan jangan bangga. Gitu. Loh iya ada loh orang dosa bangga itu banyak. Ya kan? Sallallahu bisawab.